Halo pemirsa Kupas TV, pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah adanya penimbunan bahan pokok saat Ramadan 2023. Saat ditemui tim Kupas TV di ruang kerjanya pada Kamis 16 Maret 2023, Koordinator Satgas Pangan Kota Bandar Lampung, Kadek Sumarta mengatakan, Kota Bandar Lampung mengalami surplus bahan pokok, hal ini berdasarkan rilis dari Badan Pangan Nasional. Meski begitu pihaknya bekerja sama dengan kepolisian tetap berupaya mencegah adanya penimbunan bahan pokok saat Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pihaknya bersama dengan kepolisian juga akan lebih aktif memantau jalur distribusi untuk menghindari adanya penimbunan atau ulah spekulan yang akan mempermainkan harga. Menurutnya, ada kecenderungan ketika Ramadan beberapa komoditas pangan mengalami gangguan distribusi, yang mengakibatkan seolah-olah langka. Padahal sebenarnya tidak langka. Kadek mengaku, harga suatu barang agar naiknya terlihat wajar, oleh spekulan dibuat hilang dari pasaran atau distribusinya turun. Sehingga harganya seolah-olah naik, karena pasokannya terhambat. Memang pasar punya dia kan? Dia kuasai. Cuman yang kita pastikan distribusinya lancar apa enggak. Setelah distribusi lancar pasti ketersediaannya pasti ada. Coba lihat beras sekarang banyak nih baru. Tetapi di sisi lain, ya naik. Karena kenapa? Karena regulasinya memungkinkan dari naik, dari HPH-nya, dari head-nya memang naik. Seperti beras medium, premium, naik semua. Nah yang betul yang perlu kita antisipasi ini adalah masalah minyak dan gula. Menjelang ya, tapi saat ini masih aman ya. Masih aman ya. Nah, kenapa diantisipasi Pak terkait kenaikan gula sama minyak itu? Tren ini kan tren pengalaman dari tahun ke tahun menjelang hari-hari besar nasional seperti puasa dan Lebaran, Idul Fitri. Begitu juga hari-hari besar lainnya seperti Natal dan Tahun Baru. Pasti trennya begitu. Tapi ini kan nggak berlaku lama. Tidak berlaku lama. Hamin sekian puasa dan pasca Lebaran plus pasca Lebaran selesai. Biasanya begitu. Itu naiknya sampai berapa Pak maksimal kenaikan harga kedua bahan pokok? Kalau secara analisa Mbak, itu sebetulnya tidak ada kenaikan yang signifikan, tapi biasanya itu ada kelebihan biaya kelebihan biaya rumah tangga yang ditanggung. Jadi contohnya gini, kalau kita menengah ke atas itu kalau beli kan sekiloan. Kalau sekiloan itu mau baik itu beras maupun ya kalau kemasannya besar pasti harganya lebih murah kan Mbak, dibanding kalau kita belinya pakai kecil, eceran. Nah kalau masyarakat menengah ke bawah itu kan biasanya beli gula itu on-onan, seperempatan, setengah kiloan. Nah justru gula curah ini yang lebih tinggi harganya. Apalagi kalau yang bersangkutan belinya di warung yang dekat rumah, kena lagi beban biaya distribusi kan sampai ke level warung. Dari mulai pasar turun sampai warungnya ke berapa. Nah itu ada biaya yang ditanggung masyarakat, itu disebut kelebihan biaya rumah tangga. Jadi kalau secara analisa, kalau kita melihatnya di mall ya biasa-biasa aja Mbak. Tapi kalau di pasar tradisional sampai ke level warung, kita adakan survei seperti itu ya, itu kita bisa lihat bahwa ada perubahan tren yang bisa kita analisa. Karena dibanding semua hari besar lainnya, Ramadan dan Idul Fitri ini yang tertinggi fluktuasi perubahan grafiknya, baik dari segi ketersediaan maupun harga. Karena ada perubahan perilaku juga kan, konsumsi manisnya lebih tinggi. Terus kemudian kalau Idul Fitri itu banyak yang bikin kue-kue itu kan, rata-rata gula, minyak, telur itu adalah komoditi strategis yang ya pasti naik. Tapi naiknya sampai berapa ribu Mbak kemarin kalau tahun lalu? Kalau tahun lalu sih kayaknya nggak terlalu tinggi, naiknya 2.000. Cuman karena beban rumah tangganya meningkat, jadi kan 2.000 pengalinya banyak Mbak. Jika kenaikan harganya signifikan maka untuk mengatasinya adalah dengan menggelar pasar murah yang menjual 5 bahan pokok, seperti tepung, gula, telur, beras dan minyak. Pasar murah akan digelar di 20 kecamatan, di mana dalam satu harinya satu kecamatan yang terdapat di 3 titik. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV melaporkan.